selamat siang. Kita hari ini, kembali lagi ke channel Sislawati Family. Yang hari ini kita akan ngebahas tentang gimana sih proses pengklaiman BPJS dari tahapan yang kita tahu dari pemilahan berkas, dari ngambil berkas dan di-scan dan di-print dan langsung pembuatan laporan. Kita ada narasumbernya nih guys dari unit data medis. Dia adalah dari unit entry data claim yang akan ngejelasin gimana sih prosesnya dari awal sampai pengiriman berkas ke BPJS. Selamat menyaksikan ya guys. Jangan lupa like sebelum nonton, komen, terus subscribe ya guys untuk channel ini biar kita semangat buat update lagi ilmunya. Perkenalkan guys, nama saya Dwi. Di sini saya bagian staf BPJS. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap dalam kita untuk Suaranya gitu. mengklaim BPJS ya. Nah, pertama-tama biasanya kita itu ambil pengambilan RM dulu. Setelah kita yang pertama untuk pengambilan RM dulu. Setelah pengambilan RM kita lakukan, setelah itu baru kita sortir antara SCP yang sudah tercetak dengan RM-nya. Setelah itu kita scan baik rawat jalan atau rawat inap. Setelah itu baru di print. Setelah di print baru kita bisa entry datanya ke e-claimnya. Setelah itu baru bisa kita kirim ke BPJS, dan itu juga ada tahap-tahap yang lain ya. Untuk tahap yang saya jelaskan itu hanya untuk tahap kita men-scan aja. Untuk selebihnya ada bagian lain. Nanti akan dijelaskan sama bagian yang di setelahnya ini. Saya hanya menjelaskan untuk scanannya saja. Gitu guys, semoga yang lain mengerti ya. Dan yang belum paham dan kiranya penjelasan saya kurang paham bisa komen di bawah ini. Oke guys, di sini proses pengklaiman itu kita lihat dulu ya untuk kelengkapan rekam medisnya, apakah sudah lengkap atau belum. Karena kalau misalnya proses rekam medisnya sendiri tidak lengkap, kita bakal nyari PPA-nya dulu guys. Nah, jadi kita kan kalau perawat oke lah ya, kalau misalnya dia berjaga di hari itu kita langsung bisa memberikannya. Tapi kalau misalnya dokter umumnya atau DPJP-nya tidak bertugas di hari itu, nah itu yang kita kesulitan, yang membuat kendala dalam proses klaim. Ya, benar. Ya, terus satu lagi, setelah rekam medis kita lengkap, kita akan sortir dulu yang mana nih berkas-berkas rekam medis yang harus dilampirkan dalam proses klaim. Jadi, misalnya nih kalau untuk rawat jalan, misalnya kita butuh resume rawat jalannya, ataupun nanti di rawat jalan dia ada penunjangnya, boleh nih kita lampirkan. Nah, terus kalau untuk proses rawat inap agak panjang ya guys, dimana proses dari pasien sendiri ada yang bisa dari 3 hari perawatan, ada 4 hari perawatan. Nah jadi kita juga harus berfokus sama resume medisnya, apa aja sih yang penunjang yang selama dia perawatan diberikan kepada pasien. Nah itu juga kita harus lampirkan, bener nggak sih Wi? Iya benar. Ya intinya kalau buat klaim-klaiman baik rajalan sama rawat inap itu memang prosesnya agak berbeda karena kan tingkat kesulitannya berbeda. Kalau rawat inap kan banyak penunjangnya dan harinya pun lama. Tapi kalau untuk rawat jalan, kalau seumpama resume rawat jalannya sudah dilengkapi sama dokter, itu bisa langsung kita scan. Nah gitu ya guys. Nah tapi tidak berhenti di situ aja nih. Kita ada proses selanjutnya. Pada saat lembaran-lembaran itu yang sudah untuk proses klaimnya sudah ada, sudah lengkap, kita kembali ke proses scan ya guys, dimana kita kan tidak semua fasilitas kesehatan mempunyai alat scan. Nah di sini kita ada 2 versi sih, bisa pakai alat scan ataupun pakai HP ya guys. Nah dimana setiap lembaran-lembaran yang akan kita klaim itu kita scan, nanti kita jadikan satu untuk proses entry data claim. Lembaran-lembarannya kita gabungkan, ini enggak sih? Ya, kita combine antara nanti akan ada proses selanjutnya setelah scanan, akan kita combine dari
scanan yang sudah saya scan ke bagian entry datanya. Jadi nanti untuk penyerahan berkas-berkas itu ke BPJS itu sudah rapi. Itu. Nah, untuk proses-proses rawat jalan ataupun rawat inap, tingkat kesulitannya berbeda-beda ya. Dimana kalau untuk pasien rawat inap itu prosesnya ada dari resum, penunjangnya. Nah, kita lihat lagi antara resum dan perjalanan penyakitnya sinkron atau enggak. Nah, kalau misalnya memang tidak sinkron, kita kembalikan lagi ke dokternya untuk kepastian benar nggak sih untuk resum ini terkait dengan selama pasien itu dirawat di fasilitas kesehatan tersebut ya guys. Nah, setelah proses rawat jalan di scan, rawat inap di scan, nah tibanya ada lagi petugas untuk entry data klaim yang menggunakan fitur ataupun aplikasi dari BPJS yaitu Vklaim. Ada nggak sih? Kalau Vklaim kita untuk pembuatan SCP-nya, mohon maaf saya jelaskan lagi Nah, aja. ya, kan kita dia ada ahlinya. Kalau untuk pembuatan SCP kan kita punya aplikasi Vklaim itu dari BPJS, tapi kalau untuk entry datanya kita pakai aplikasi eClaim. Jadi kita punya username sendiri ya guys. Jadi kita nggak bisa sembarangan masuk aja, karena itu akan ada user yang untuk masuk ke aplikasi eClaim maupun Vklaimnya. Nah, terus kalau misalnya eClaim itu apakah hanya satu user atau bisa lebih dari satu user ya? Oh ya, kalau untuk eClaim atau Vklaim itu bisa beberapa user, dan itu kan kita harus pengajuan dulu ke pihak BPJS-nya gitu. Terus berhubungan sama SMP, apakah dia terintegrasi dengan eClaim atau gimana? Atau kita harus siapkan manualnya dulu atau emang udah bisa ditarik di eClaim? Kalau Vklaim emang sudah terintegrasi dengan eClaim, jadi otomatis nanti ketika kita mau mengentry berkas yang sudah kita scan di aplikasi eClaim itu sudah langsung terbaca di eClaimnya, karena itu ada masuk ke data ke Vklaim, itu masuk ke sudah terintegrasi ke eClaimnya, jadi aman, jadi kita nggak usah manual lagi. Nah, untuk Mbak Dwi sendiri emang lulusan D3 Rekam Medis atau bukan? Kalau saya emang bukan, sebenarnya saya bukan bagian D3 Rekam Medis, saya hanya staf aja. Cuman di sini ada awalnya dari Mbak Sisla ya, saya diajarkan masuk ke sini, saya diterima, terus saya diajarkan sama Mbak Sisla sendiri dan tim yang lainnya. Jadi alhamdulillah sekarang bisa ikut berpartisipasi, kasar ngomong tuh ya, untuk mengerjakan semua kayak contohnya rawat jalan maupun rawat inap gitu. Jadi sebenarnya kalau kayak gini kita nggak perlu lulusan D3 Rekam Medis gitu kan. Selagi kita mau belajar itu pasti semua bisa, dan yang mengajarkan juga telaten. Jadi insya Allah kita bisa masuk ke dunia rekam medis ya, walaupun banyak emang bukan saya aja, teman-teman saya juga beberapa yang memang basicnya emang bukan di D3 Rekam Medis atau Rekam Medis gitu. Nah, untuk mendalami hal dari proses pemilahan rekam medis, dari scan, dari entry data dan lain-lain itu, emang pengalaman Mbak Dwi udah berapa lama sih? Kalau pengalaman saya sih dibilang baru ya lumayan, dibilang lama kayaknya ilmunya masih kurang gitu kan. Kalau saya sih kurang lebih 6 tahun. Cuman kan sekarang kan banyak ilmu yang memang harus kita dalami, selalu ada perbaruan. Jadi emang itu tetap harus saya belajar, nggak cukup di sini aja. Kalau untuk kan di resume medis itu kan ada diagnosa utama ya. Iya. Nah, dimana pada saat kita mau entry di eClaim itu kan akan memasukkan kode ICD-nya ya. Iya. Untuk Mbak Dwi sendiri pemahaman untuk ICD seberapa dalam sih? Kalau selama ini sih untuk ICD itu sih kalau dikatakan berapa persen mungkin saya baru 40%-nya lah ya. Yang penting mau belajar ya. Ya, tapi emang dikit-dikit kayak gitu. Cuman kan masalahnya kalau untuk bagian entry data gitu atau pengkodingan gitu kan emang sudah ada bagiannya. Cuma seenggaknya saya tahu sedikit-sedikit lah, 30-40%. Jadi seenggaknya kalau seumpama temen ada yang
sedang berhalangan kerja hadir gitu kan, saya bisa bantu dikit. Ya, membackup lah ya. Jadi untuk petugas di rekam medis ataupun staf dari rekam medis tidak hanya monoton dengan uraian tugasnya yang satu aja ya guys. Dimana rekam medis itu kan untuk struktur organisasinya di dalam unitnya itu banyak loh. Terutama salah satunya adalah pendaftaran. Nah, pendaftaran juga ini dia berkolaborasi juga dengan tim BPJS-nya instansi ya. Dalam artian pada saat ada pasien BPJS itu penanganannya seperti apa sih, persyaratan yang harus dilengkapi apa aja. Terus untuk rawat inap juga seperti itu, prosedur untuk penerimaan pasien rawat inap untuk kriteria BPJS apa aja yang harus dilengkapi. Nah, nanti mereka ini berkolaborasi. Kalau misalnya ada yang tidak dipahami oleh pendaftaran, dia bisa bertanya di staf entry data claim ini ya guys. Iya. Nah, nanti emangnya kalau Mbak Dwi kerja di mana sih? Oh, kalau kita ya udah panjang lebar tapi Oh, kita belum kita cerita nggak tahu nih dia kita kerja di kerja di mana mana. ya. Kalau saya dan Mbak Sita itu kerja di Klinik Utama Rawat Inap Rahayu, tepatnya itu ada di Bandar Jaya, Lampung Tengah. Buat teman-teman atau kerabat yang lainnya sekiranya ada rasa sakit, kasaran ngomongnya sakit atau derita penyakit yang kiranya perlu untuk diobati, yang harus berobat, datang aja ke Klinik Rahayu karena di sekitar sini ada beberapa poliklinik, yaitu ada poliklinik rawat jalan untuk penyakit dalam, kandungan, terus spesialis paru, ada kulit dan kelamin, dan spesialis gizi juga. Ada okupasi juga loh guys di sini. Ini intermezzo ya guys, dari materi kita yang ada, kita kan hanya pemahaman terkait dengan proses BPJS ya. Tapi tidak menutup kemungkinan nih pada saat kita share ilmu ini. Jadi kita perkenalkan diri dulu. Kita bekerja di Klinik Utama Rawat Inap Rahayu, di mana kita juga ada melayani proses rawat jalan maupun rawat inap, dan ada juga penunjangnya. Nah, di sini kalau untuk terkait dengan BPJS, kita di Klinik Rahayu Rawat Inap Rahayu bisa melayani BPJS. Nah, kalau misalnya yang pasti kalau mau berobat rawat jalan harus ada rujukannya ya, dari Vaskes sesuai dengan kartunya. Nah, kalau misalnya untuk pasien-pasien yang berobat ke Klinik Utama Rawat Inap Rahayu atau di tempat kesehatan lainnya, untuk persyaratan untuk menggunakan BPJS, untuk sekarang kita hanya cukup memberikan KTP aja karena kita udah nggak ada lagi pihak rumah sakit atau klinik yang meminta kartu BPJS, kita udah nggak ada lagi. Jadi kita ada mobile JKN iya udah tidak ada karena kita sudah ada aplikasi mobile JKN, itu sudah bisa di-download di Play Store ya. Tapi untuk kalau yang belum ada aplikasinya, kita bisa menggunakan KTP saja karena NIK yang ada di KTP itu sudah langsung terintegrasi ke BPJS. Jadi nanti kalau kita ngecek di aplikasi Vklaim pakai NIK, itu akan muncul otomatis nanti kartu BPJS-nya, baik yang punya BPJS atau yang tidak. Bahkan yang aktif atau tidak aktifnya nanti bakalan ketahuan di aplikasi Vklaim itu menggunakan NIK aja, jadi nggak perlu pakai kartu BPJS. Kalau misalnya nih dia udah rawat inap itu perlu rujukan nggak sih Mbak Dwi? Kalau rawat inap nggak perlu. Jadi kita kalau seumpama emergency, kita ke UGD, kita langsung aja. Jadi ketika emergency langsung di rawat inap, kita nggak perlu lagi minta rujukan ke Vaskes tingkat satunya, kecuali untuk rawat jalan ya. Kalau rawat jalan kita wajib pakai rujukan dari Vaskes tingkat satunya, gitu. Ngerti ya guys? Jadi di awal kita udah menjelaskan terkait dengan proses klaim. Nah, proses klaim ini tidak semata-mata dia tunggal ya. Jadi dia berkaitan dengan pelayanan juga. Jadi pendaftaran juga harus paham dengan proses BPJS, baik dia mau ke rawat jalan maupun dia ke rawat inap.
Karena berkas yang udah dilengkapi di rawat jalan bakal digunakan untuk proses klaim. Nah, ini salah satunya Mbak Dwi nih yang ngerjain untuk proses pengklaiman untuk rawat jalan. Nah, tapi dia juga tidak tunggal nih, dia juga bisa melakukan untuk semuanya. Dari rawat jalan ke rawat inap ataupun proses entry data ke e-claim. Jadi buat teman-teman, apalagi nih ilmu yang dari rekam medis yang harus kami buat, yang pengen banget sebenarnya pendalaman rekam medis tuh emangnya BPJS itu masuk rekam medis ya, gitu ya? Karena proses klaim itu dia membuka rekam medis ya. Jadi hak aksesnya dia membuka rekam medis. Sebenarnya untuk coding itu bukan hanya di BPJS aja ya. Jadi semua pasien itu harus di-coding. Kebijakannya seperti itu ya. Jadi karena trennya sekarang BPJS, jadi itu petugas BPJS tuh yang mengerjakan, terus yang coding juga BPJS. Padahal sebenarnya dia bisa mengerjakan semuanya karena dia masuk ruang lingkupnya rekam medis gitu ya guys. Nah, untuk Mbak Dwi sendiri untuk proses klaim rawat jalan nih, coba sih jelaskan. Tadi kan cuma kita gambaran doang ya. Dari proses rawat jalan itu apa aja nih yang pertama Mbak Dwi siapkan sampai proses ke entry, sampai mengcombine semua yang udah di scan tadi. Gimana nih prosesnya tiap harinya? Ya, kalau untuk prosesnya itu sebenarnya ya tadi yang sudah saya jelaskan di awal tadi, biasanya kan untuk RM yang sudah siap untuk saya scan atau saya kerjakan baik rawat jalan rawat inap itu biasanya kan sudah di meja tuh banyak. Nanti tinggal saya kerjakan. Ya kalau saya kan kita di sini ada 2 versi, ada pakai satu yang pertama pakai HP dan satunya pakai ada alat scan. Kalau untuk HP kan itu biasanya kami pakai aplikasi untuk scan gitu. Jadi banyak kan sekarang aplikasi-aplikasi yang scan gitu. Jadi nanti bisa dipilih aja. Jadi untuk mengerjakannya saya scan dulu untuk rawat jalannya. Biasanya sih saya pegangnya rawat jalan. Kalau untuk rawat inap itu sudah ada bagiannya lagi karena kita kan di sini pasiennya sudah banyak, alhamdulillah. Jadi kami membagi tugasnya untuk rawat jalan dan rawat inapnya. Jadi di scan dulu, terus nanti biasanya saya langsung kirim langsung untuk di print. Setelah di print, baru nanti akan ada proses untuk entry datanya di aplikasi e-claim. Nah, setelah di entry terus di print lagi, baru nanti kita combine antara berkas kita dengan yang ada di aplikasi itu sendiri. Jadi nanti kalau udah untuk BPJS-nya itu sudah siap gitu. Berapa lama sih prosesnya? Kalau untuk satu berkasnya aja, sih kalau nggak ada kendala 2 menit. Cuman kan kadang itu kita terkendalanya ada yang kurang atau penunjang atau apa, tapi kita bagi rata aja 2 menit sampai 3 menit itu cukup. Jadi kalau untuk pasien yang rawat jalan kemarin dikerjakannya kan hari ini gitu contohnya, itu untuk 1 hari alhamdulillah bisa selesai gitu. Itu kalau tidak ada kendalanya ya apa, yaitu kalau tidak kelengkapan dari status itu sendiri, dari RM-nya, contohnya kayak dokternya atau tidak mengisi diagnosa pasien atau obat atau billing yang mungkin akan keluar dari kasir atau resep obat, karena kita di BPJS kan meminta billing dan resep obat, jadi itu harus dilampirkan ya, jangan lupa. Jadi untuk persyaratan rawat jalan sendiri itu tahapannya apa aja nih? Untuk yang ada satu bendel ya, satu bendel. Jadi teman-teman sebenarnya itu bukan saklek ya, tapi kita sesuaikan dengan kebutuhannya, permintaannya oleh BPJS. Kalau misalnya dia resume berarti kita lihat lagi isinya. Nah, sekarang boleh jelasin nggak sih Mbak Dwi kalau misalnya satu bendel rawat jalan tuh isi lembarannya apa aja? Iya, untuk rawat jalan itu ya
Itu terus kita kan sesuai permintaan BPJS tadi yang sudah dijelaskan sama Mbak Sisla. Itu yang pertama ada SEP, terus kita punya rujukannya, nanti ada rujukannya. Setelah itu baru kita ke resume medis. Nah, setelah resume medis baru kita lampirkan penunjang. Ya, nanti di situ akan ada billing juga, ada resep obat, dan yang terakhir adalah hasil entrian kita. Nanti hasil entrian yang sudah kita entry di Eklon kan akan kita print juga. Nah, itu. Jadi itu satu bundle, itu nanti yang akan kita kirim ke BPJS-nya gitu. Nah, ngirimnya akhir bulan atau tanggal-tanggal muda biasanya. Setelah bulan habis baru kita akan mengirim gitu. Nah, kalau untuk pasien-pasien kontrol itu kan rujukannya nggak ada nih. Nah, dia dilampirin apa tuh? Nah, untuk pasien-pasien yang kontrol itu kan nggak ada rujukannya karena hanya muncul sekali saja. Jadi pasien-pasiennya itu akan menggunakan SRK. SRK itu dari mana? SRK itu kembali lagi sama kita. Kita yang membuat, kita yang kasih ke pasiennya. Nanti setelah kunjungan berikutnya pasien akan memberikan lagi ke kita. Jadi itu bukti atau surat kontrol tepatnya lagi. Kalau untuk yang lainnya taunya surat kontrol, tapi kalau untuk kami bahasanya itu adalah SRK, surat kontrol pasien rawat jalan gitu. Oh gitu. Nah, kalau untuk proses rawat inap sendiri gimana tuh? Pasti lebih banyak ya berkasnya. Ya. Boleh sebutin nggak sih apa aja kalau yang di satu bundle pasien rawat inap itu? Ya, kalau untuk rawat inap sih sebenarnya sama ya, cuman tuh dia kan hanya ada lebih banyak penunjangnya. Kalau untuk rawat inap itu ada SCP. Terus di situ akan ada billing juga, cuman billingnya mungkin lebih tebal, lebih banyak. Resep obatnya pun lebih banyak pastinya ya. Terus ada resum rawat inap. Nah, resum itu yang harusnya diisi oleh dokter ya. Terus ada lagi penunjang. Kalau ada penunjang seperti lab atau hasil USG atau rekam jantung atau torak atau ronsen ya, yang kita tahu biasanya itu kita lampirkan sesuai dengan diagnosa atau kebutuhan dari diagnosa itu sendiri yang akan kita lampirkan gitu. Gimana nih guys, udah paham belum ya? Kalau misalnya emang belum paham dan mau bertanya-tanya soal terkait dengan proses pengklaiman BPJS yang ada di fasilitas kesehatan, boleh ya komen di bawah ya guys. Nanti kita baca-bacain kalau misalnya memang ada yang bertanya. Nah, untuk selanjutnya Mbak Dwi, kalau misalnya di tempatnya Mbak Dwi kerja ada berapa sih petugasnya? Kalau untuk petugas di RM ya, untuk khususnya ini yang saya jelaskan untuk di BPJS ya. Kalau di BPJS kita ada orang 3 ya, standar klinik karena kami juga kan baru klinik, jadi untuk 3, itu 3 aja. Jadi satunya untuk rawat jalan itu saya sendiri, untuk teman saya satunya rawat inap, Mas Edi namanya, dan untuk entry klaim datanya itu ada Pak Rudi. Kok saya kayaknya nggak asing ya nama Rudi itu, kayaknya ada di lampu tengah Iya, ya. familiar ya Kayaknya di mana-mana ada deh. Mana-mana ada. Apa karena dia pakar BPJS ya? Nggak tahu juga ya. Pawangnya ya kayaknya. Nanti kita panggil ya dia di sini ya, kita hadirkan untuk Pak Rudi. Tapi jangan salah ya, entah nggak tahu Rudi yang mana gitu. Mungkin teman-teman pernah dengar namanya Rudi, tapi apa iya ya dia gitu. Pasaran namanya. Soalnya pasaran ya. Nanti kita tampilkan dia di saat memang kalau teman-teman banyak yang komen terkait pengen tahu terkait dengan BPJS. Kita juga nggak pakar-pakar amat ya. Tapi ada pakarnya. Ada pakarnya lagi. Jadi untuk saya sendiri di sini adalah saya nggak usah dijelasin ya. Jadi apa namanya? Kita membuat video ini, mungkin di luar sana ada yang ibaratnya saya kalau mau nanya-nanya kemana ya, boleh nih di channel YouTube-nya Siswa Family. Di sini kita akan kupas tuntas terkait dengan rekam medis. Nanti per episodenya kita akan buat lagi mengenai tentang apa namanya pendaftaran, pelaporan, ataupun assembling filing mungkin ya. Iya. Kita lihat dulu komennya banyak apa enggak. Terus permintaan dari subscribernya gimana. Nah, kalau misalnya untuk sekarang kita penjelasannya tentang proses entry data claim. Nah, untuk kalau misalnya rata-rata per hari berapa sih untuk proses
penyusunan dokumen pada saat mau klaim? Perharinya, Iya. ya untuk perharinya kalau di sini itu kurang dari 100, tapi saya nggak sebut spesifiknya berapa. Tapi yang pasti di sini kurang dari 100. Kalau untuk rawat jalannya aja ya, tapi kalau untuk rawat inapnya kita kan nggak bisa hitung per hari. Mungkin hanya pasien masuk aja kalau untuk per hari. Ya, kalau untuk per hari sih bisa di angka 5. Ya untuk setara klinik seperti kami sih saya rasa itu sudah ramai ya. Karena untuk rumah sakit lain pun ya mungkin bisa lebih banyak dari kami gitu. Karena kan kenapa kami hanya bisa sebut di satu harinya 5, itu 5 pun maksimal. Karena kan setara klinik kami kan hanya dari untuk bednya aja hanya 10, kita nggak boleh lebih dari itu. Jadi untuk 5 itu sudah kayaknya udah banyak ya Mbak ya. Iya. Udah banyak 5. Nah, menyenangkan gak sih dalam artian pada saat kita mengerjakan proses klaim, apalagi kan scan tuh, scan belum milah-milahin, belum buka RM-nya, apalagi kalau dia mapnya nggak ketemu ya. Jadi itu gimana tuh prosesnya? Kalau untuk menyenangkan atau enggaknya itu kan kerjaan kan suatu kewajiban ya. Jadi kan maksudnya Agamis banget. pasti kalau seumpama kerja kan pasti ada kendala, ada seneng, ada suka, ada dukanya. Ya dijalanin aja. Kalau pas lagi seneng ya seneng. Kalau pas lagi susah nyarinya ya nikmatin aja. Yang penting dicari. Intinya awal bulan tuh selesai gitu aja. Dan balik lagi, kerja itu adalah ibadah ya guys. Ya. Ibadah cari uang. Perempuan-perempuan yang cari uang. Jadi kalau misalnya kan Mbak Dwi bertiga ya. Iya. Untuk prosesnya, kalau untuknya apa tadi, Pak Rudi ya? Iya, Pak Rudi untuk Pak Rudi entry. itu sebagai apa sih sebenarnya? Kalau di sini Pak Rudi itu sebagai PIC BPJS gitu. Jadi kalau seumpama PIC apa sih PIC BPJS itu? Beliau itu di sini sebagai penanggung jawab untuk BPJS, menanggung BPJS yang ada di klinik atau di rumah sakit gitu. Jadi kalau seumpama ada apa-apa tanggung jawab tentang BPJS itu kita konfirmasinya ke Pak Rudi. Jadi bisa dikata kalau saya ini hanya staf dan teman saya lagi yang satunya juga hanya staf, dan untuk penanggung jawabnya tetap kembali lagi ke Pak Rudinya atau PIC-nya gitu. Sebenarnya kalau untuk proses klaim itu tuh yang untuk memudahkan sebenarnya 3 itu cukup nggak sih untuk petugas entry klaim untuk sekelasnya klinik? Kalau sebenarnya sih harusnya 4 ya harusnya. Cuman kalau untuk sekarang sih kayaknya masih bisa di-handle untuk bertiga. Tapi ya mudah-mudahan harapannya akan nambah lagi karyawannya atau petugas di BPJS-nya, dan yang pasti untuk bertambahnya itu ya harus klaimannya juga nambah ya. Dan kalau bisa klinik bisa harus naik jadi rumah sakit. Itu harapannya. Nah, jadi dengan penambahan SDM itu juga kita harus lihat juga kunjungan di klinik itu banyak nggak sih. Nah, sebenarnya rumah sakit klinik masalah untuk sekelas klinik Rahayu itu udah setara dengan tipe D sih ya, karena alhamdulillah peminatnya juga banyak. Cuman untuk menuju proses ke rumah sakit kan gak gampang ya guys. Jadi kita jalanin yang untuk sekarang, gimana caranya klinik Rahayu menerima pasien dengan sepenuh hati dan yang diinginkan oleh pasien ataupun keluarga pasien juga terpenuhi ya guys. Nah, jangan lupa juga karyawannya juga disejahterakan. Amin ya. Jadi untuk video kita hari ini apa lagi yang kita bahas ya? Tadi kalau ada yang teman-teman yang pengen tahu dan mendalami tentang rekam medis dan BPJS, harus komen dulu di bawah ini, nanti kita bakalan buat lagi video yang lain. Jadi untuk video hari ini kita cukupkan saja ya, karena untuk proses klaim sendiri sebenarnya simpel dalam artian dia sudah jelas pekerjaannya. Ada yang mau kita klaim itu adalah proses rawat jalannya, ada proses rawat inapnya. Nah, terkait dengan kendala sebenarnya sih untuk di BPJS sendiri kendala cuma kelengkapan ya.
Kalau misalnya resume-nya nggak lengkap, nah itu yang buat lama, yang harusnya bisa langsung dikerjakan, tapi kita harus sortir lagi mana rekam medis yang belum bisa diisi oleh dokternya. Dan yang susahnya lagi tuh ya guys, kita harus cari tuh dokternya ya, karena kan nggak, ibaratnya bukan bahasa standby ya, Iya. tapi jadwal jaganya. Yang Nah, susah ya. jadi kendalanya di mana aja sih itu sebenarnya. Nah, kalau misalnya mau aman, kita menuju ke RME. Tapi kalau teman-teman mau tahu tentang RME, komen dulu yang banyak ya, atau subscribe channel ini biar yang buat juga semangat untuk Iya. membuat video lagi tentang ilmu rekam medis ya guys ya. Terus tadi untuk proses rawat inap juga seperti itu, karena untuk dirawat inap sendiri prosesnya panjang, dari pasien masuk dan sampai pasien itu pulang kembali. Nah itu juga kita harus analisa juga kan. Nah untuk proses ini nanti kita bahas di next video berikutnya ya, karena kan itu prosesnya assembling dan filing. Nah kalau pengen tahu silahkan komen di bawah, dan jangan lupa tombol loncengnya dihidupin, jadi pada saat ada video baru kita teman-teman bisa langsung melihat ya. Nah, terima kasih Mbak Dwi untuk hari ini yang udah ngasih penjelasan terkait tentang klaim Anda BPJS, dan sedikit-sedikit tadi ada proses pendaftarannya juga ya. Sama-sama ya, semoga apa yang kita jelaskan di video ini bermanfaat buat teman-teman di luar sana. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum.